Gitu loh. Makanya kalau orang itu kemudian terlalu sabar, orang terlalu neriman, itu bisa jadi dia itu memang tidak memiliki perasaan berharga. Dihina orang diam saja, nggak bela diri. Dihina orang kemudian apa? Neriman saja. Bisa jadi dia itu perasaan berharganya kecil. Sementara dia hidup di alam material. Dan uang datangnya kepada hati yang berharga. Akhirnya apa? Uangnya seret. Walaupun dia itu kategori orang soleh, orang sabar, kemudian orang hatinya lembut, pemaaf, hatinya jembar, ya luas, ya gitu. Tapi kok rezekinya seret? Dikarenakan dia tidak menetapi mekanisme bagaimana menjadi orang yang memiliki kualitas uang yang baik. Makanya Nabi itu pernah menyampaikan, saya masih ingat itu. Ada 3 orang yang nanti di hari kiamat itu tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diajak ngobrol oleh Allah, dicuekin oleh Allah di hari kiamat. Di antaranya yang ketiga itu adalah apa? Wa'ailun mustakbirun. Wa'ailun dan orang miskin, mustakbirun yang sombong. Jadi model orang-orang sombong itu ya, miskin tapi sombong, ya ini yang kemudian mereka itu tidak akan disapa oleh Allah di hari kiamat. Na'udzubillah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi nih ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bincang-bincang lagi. Kali ini saya mau menyampaikan mengenai kemiskinan yang kemudian menjadikan kita masuk surga. Kemiskinan tetapi kemudian menarik kita ke surga. Karena kata kemiskinan kemudian masuk surga itu kerap kali menjadi alasan orang-orang yang malas, alasan orang-orang yang tidak punya inspirasi untuk mengubah hidup, tidak ada semangat untuk mengubah hidup. Kemudian mereka itu membenarkan egonya, membenarkan keadaannya dengan persepsi, dengan pemikiran yang semacam ini, bahwa miskin itu masuk surga, kayak gitu. Oh, bahkan itu kalau dalam kitab Injil, Alkitab, itu sadis lagi loh. Ada satu perkataan dalam Injil itu bahwa orang kaya, mau masuk surga, itu seperti sapi yang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Coba, sapi dimasukkan lubang jarum, kira-kira bisa apa enggak? Enggak. Nah, itu katanya orang kaya kalau mau masuk surga, itu seperti itu kondisinya, seperti sapi yang masuk ke dalam lubang jarum kan, aduh, bikin lemes hatinya gitu. Jadi, kalau kita itu hanya memaknai sebelah, ya, tidak memaknai secara keseluruhan, kita akan salah memaknai sebuah doktrin, sebuah ajaran, khususnya ajaran agama. Kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti ini, yang namanya model miskin itu ada 2 model. Miskin itu ada 2 model. Yang pertama memang ada orang miskin yang betul-betul dia itu seperti disampaikan oleh sebuah hadis Nabi. Nabi itu mengatakan seperti ini, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Nabi berkata kepada para sahabat, apakah aku tidak memberitakan kepada kalian tentang ahli surga? Para sahabat itu jawab, loh, siapa itu ahli surga, Nabi? Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, kullu dha'ifin mutadha'ifin. Tiap-tiap orang yang lemah, mutadha'ifin, dia juga dilemahkan. Nah, itu loh, orang lemah kemudian dilemahkan. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ngasih informasi, saya buka lagi kelas training virtual selama 6 hari full. Dan tentu harga lebih murah karena durasi waktunya tidak sampai 1 minggu. Hanya 6 hari. Yakni kelas S2 uang untuk batch yang kedua. Kalau Anda rezekinya suka macet-macet, atau Anda rezekinya sudah lancar, tapi tidak ingin macet, sebaiknya ikuti kelas S2 uang ini.
segera daftar dengan membaca keterangan di deskripsi. Ini adalah ciri-ciri orang miskin yang lemah. Mereka juga kerap dilemahkan, artinya mendapatkan pemerasan, hinaan, dan lain sebagainya. Ini diindikasikan oleh Nabi sebagai ahli surga. Dan orang-orang seperti itu memang ada. Dan biasanya orang miskin yang seperti ini, mereka memang hatinya lembut, hatinya penyayang, hatinya sabar, hatinya juga sangat rendah hati. Itu loh. Orangnya rendah hati. Jadi mungkin mentalnya mental follower. Ya. Selalu mendengarkan. Hatinya rendah hati. Loh, kenapa kok orang yang kemudian ini sangat rendah hati, sangat sabar, kemudian dia juga sangat mendengarkan. Terus apalagi dia juga orangnya hatinya lembut, penuh kesabaran. Ini kok kenapa dia itu menjadi orang miskin? Gitu loh. Masalahnya seperti ini. Ini adalah alam material. Alam uang ini loh. Yang namanya uang, saya sudah kerap bolak-balik menyampaikan, uang itu datang kepada sesuatu yang berharga. Ya kan? Yeah. Itu. HP Fold 4 produk Samsung harganya mahal karena berharga. Emas harganya mahal karena berharga. Jadi orang kaya itu tidak hanya butuh masalah hati lembut, tetapi dia juga butuh yang namanya perasaan berharga. Itu loh. Makanya kalau orang itu kemudian terlalu sabar, orang terlalu neriman, itu bisa jadi dia itu memang tidak memiliki perasaan berharga. Dihina orang, diam saja, nggak bela diri. Dihina orang, kemudian neriman saja. Bisa jadi dia itu perasaan berharganya kecil. Sementara dia hidup di alam material. Dan uang datangnya kepada hati yang berharga. Akhirnya apa? Uangnya seret. Walaupun dia itu kategori orang soleh, orang sabar, kemudian orang hatinya lembut, pemaaf, hatinya jembar, ya luas, ya gitu. Tapi kok rezekinya seret? Dikarenakan dia tidak menetapi mekanisme bagaimana menjadi orang yang memiliki kualitas uang yang baik. Sebab uang itu datangnya kepada orang-orang yang memiliki perasaan berharga. Ini. Tapi orang yang lemah seperti itu, tidak didatangi uang, kemudian dia hidupnya miskin, dia itu orang soleh apa bukan? Orang soleh. Iya kan? Yeah. Orang soleh. Makanya ada kategori dari Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Apakah aku tidak menghabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Lalu dijawab sendiri oleh Nabi, kullu dha'ifin mutadha'ifin, orang yang lemah kemudian dilemahkan. Ini. Dan memang betul kok, ada kategori orang-orang yang memang orangnya itu lemah, tetapi memang karena hatinya terlalu lembut, sehingga perasaan berharganya kurang. Kemarin saya ada janda, dia itu miskin banget, hidup dengan anak bujangnya cuma 1, kayak gitu ya. Hati mereka itu ngalahan banget, betul-betul ngalahan. Sudah ngalahan, kemudian beliau itu punya menantu. Setelah punya menantu, ternyata menantunya sakit-sakitan. Ini. Lah, sudah miskin, punya menantu sakitan. Menantunya loh. Kalau kemudian orang yang mungkin bukan orang yang sabar, ya punya menantu kayak gitu, pulangkan aja sama orang tuanya. Orang tuanya kan. Buat apa repot-repot ngurusin anak orang? Tidak. Dengan sabar dia itu merawat menantunya. Suaminya juga dengan sabar merawat istrinya. Ini. Sampai kemudian, ternyata kemudian istrinya ini kemudian meninggal dunia. Kayak gitu loh. Saya bertemu dengan dia, betul-betul hatinya lembut. Ya Allah, orangnya lembut, orangnya penuh dengan kesabaran. Loh, ini loh orang seperti ini yang kullu dha'ifin mutadha'ifin. Rakusnya nggak ada,
Kayak gitu loh. Kemudian kesewenang-wenangannya dengan orang lain enggak ada. Nah, orang seperti ini nih yang sebetulnya dimaksudkan oleh Nabi sebagai kullu dha'ifin mutadha'ifin. Dia tidak punya uang, itu bukan karena dia itu nakal dan lain sebagainya, bukan karena dia itu kriminal dan lain sebagainya, bukan karena dia jahat, tetapi memang hatinya yang begitu lembut, hatinya yang begitu sabar, hatinya yang begitu rendah hati, sampai-sampai perasaan hatinya itu tidak memiliki rasa berharga. Padahal ini adalah alam material, di mana uang datangnya kepada sesuatu yang berharga. Itu kan beda sama mental raja. Mental raja itu ya, Masya Allah kan. Apa mereka itu ada yang kemudian berkenan dipinggirkan, berkenan disingkirkan, berkenan berada di belakang? Nggak ada. Maunya di depan. Saya yang paling dihormati, saya yang paling berkuasa, saya yang paling pandai mengatur. Perasaan berharganya tinggi. Itu loh. Ini raja lah. Ini kullu dha'ifin mutadha'ifin, orang-orang yang lemah kemudian dilemahkan, sebetulnya di sana. Bukan dia itu tidak soleh. Iya, dia soleh. Ini loh. Tapi kemudian karena dia berhadapan dengan alam uang, itu kemudian tidak sinkron. Kayak gitu. Yeah. Nah, ini. Nah, ini miskin yang seperti ini ada. Orang-orang yang miskin karena hatinya begitu lembut, hatinya itu begitu rendah hati. Makanya rendah hati itu kebablasan juga, pening juga. Nah iya, rendah hati kebablasan itu bikin pening. Bikin peningnya apa? Ya duitnya bisa seret. Karena kadangkala yang namanya orang rendah hati itu hanya mengapresiasi kepada orang lain. Dia tidak bisa mengapresiasi kepada dirinya sendiri. Dia hanya menghargai orang lain, tidak bisa menghargai kepada dirinya sendiri. Sementara dia berhadapan dengan uang, berhadapan dengan alam uang, yang uang mau nggak mau datang kepada orang-orang yang berharga. Kalahnya di sana. Itu loh. Yeah. Kalahnya orang-orang yang rendah hati, kebablasan di sana. Itu. Tapi orang seperti ini kategori soleh. Makanya ya silahkan, Anda rendah hati ya, monggo. Ya, silahkan. Tapi kontrol. Jangan sampai menghilangkan perasaan berharga kita. Yeah. Saatnya tersinggung, ya sudah waktunya kita tersinggung kok. Saatnya kita jual mahal, ya kita harus tahu bahwa kita itu memang harus jual mahal. Bahkan saatnya sombong, kita juga harus bisa sombong. Nggak bisa semuanya dipasang rendah hati. Lalu seorang guru di depan muridnya kok dia pasang rendah hati, nggak jadi. Oh, dengan muridnya kok, maaf ya dek, Pak Guru ini orangnya memang bodoh. Ya, Pak Guru ini dulu sekolahnya juga nggak pinter-pinter amat. Loh, dia pasang rendah hati di depan murid, konyol kan? Iya. Konyol. Sewaktu-waktu orang itu harus pasang sombong. Ya, contohnya tadi, guru ketika berhadapan dengan murid. Untuk bisa mengendalikan murid, untuk bisa mengontrol murid, ya dia harus pasang mental sombong. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak saya, membuat konten seperti ini di YouTube. Kayak gini loh. Apa ada indikasinya saya orang yang rendah hati? Nggak ada. Enggak kan? Ngomong seenaknya. Kayak saya pinter sendiri kan? Kayak saya pinter sendiri. Itu loh. Kemudian apa? Ditanya orang ya, kadang jawab, kadang tidak. Ditanya orang, lah wong saya menanggapi konsultasi dari peserta training yang mereka membayar juga. Saya waktunya sudah kedodoran. Apalagi menjawab pertanyaan yang hanya komenan di konten kayak gitu kan. Hanya komen di konten. Ini saya perasaannya angkuh loh. Sebetulnya, perasaannya angkuh. Tapi, kalau saya memasang rasa rendah hati hanya untuk menanggapi komenan pertanyaan dalam komen, akhirnya saya tidak produktif. Di mana tanggung jawab saya untuk melayani orang-orang yang sudah membayar kelas trading, akhirnya terbengkalai. Makanya ya mau nggak mau saya harus memasang mental sombong. Itu loh. Jadi ya memang rendah hati, iya rendah hati. Memang harus kita prioritaskan rendah hati. Tapi ada tempatnya. Di mana kita itu harus rendah hati, di mana kita itu harus menyombongkan diri, harus menghargai kepada diri kita sendiri. Itu titik persoalannya. Nah, kadang ada orang-orang soleh yang dimaksud oleh Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah,
adalah kullu dha'ifin mutadha'ifin. Setiap orang yang lemah dan kemudian dilemahkan dia masuk surga, kurang lebih model miskin, tapi model miskin yang seperti itu. Ya, yang hatinya lembut sampai dia tidak mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadinya dia terbentuk jadi orang lemah, dihina orang nggak bisa membela diri, kayak gitu loh. Direndahkan orang nggak bisa membela diri, kayak gitu. Kemudian apa namanya, dicaci maki orang, dia juga nggak bisa mengapresiasikan ketersinggungannya. Ditipu orang, ya akhirnya hanya sabar, jembar, meluaskan hati. Tapi ini perasaan berharganya tidak ada. Ini yang pertama ya. Itu betul ahli surga itu. Karena data dosanya juga kecil orang kayak gitu kan. Itu loh. Tapi kadangan dalil-dalil atau doktrin-doktrin mengenai miskin yang ahli surga itu digunakan oleh orang-orang yang egois, orang-orang yang menyombongkan diri dengan kemiskinannya. Loh, menyombongkan diri dengan kemiskinan itu seperti apa? Apa ada? Ya, banyak kok orang yang menyombongkan diri dengan kemiskinannya. Itu. Contohnya kayak gini. Ya. Ada orang yang kemudian dia itu ditugasi ketika dia itu kerja tidak amanah sama sekali. Ada tukang kayu misalkan. Ketika disuruh mengerjakan almari dan lain sebagainya tidak amanah. Sukanya menunda-nunda sampai akut. Kemudian dia juga suka korupsi. Artinya ketika mendapatkan bayaran, ketika mendapatkan pesanan pekerjaan menyelesaikan pekerjaan tukang kayu, misalnya bikin almari kayak gitu ya, uangnya dikorupsi, pekerjaannya nggak diselesaikan kayak gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini kan jadinya jatuh miskin, ya kan, karena tidak amanah gitu loh. Tapi kemudian dia miskin karena kelakuannya sendiri. Lalu melihat ada orang kaya sukses, sedang sedekah kayak gitu. Lalu mulutnya bilang apa? Allah, kaya baru segitu, udah gembelengan, udah sombong kok ketulungan, bagi-bagi uang, kayak gitu kan. Loh, orang kaya sedang mencoba untuk berbagi, kayak gitu kan. Dengan hati gembira dia tuh berbagi, dinyinyiri, sombong, kayak gitu loh. Padahal apa? Di sana yang sombong itu siapa? Ya yang miskin, tapi miskin karena kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri. Kayak gitu kan. Ini yang namanya orang miskin tapi sombong. Itu ada. Miskin sombong. Loh iya loh. Yang namanya hati itu sifatnya universal. Perasaan hati itu sifatnya universal. Coba kalian sebagai santri itu punya rasa jengkel apa enggak? Punya. Punya rasa jengkel ya? Iya. Jengkel. Tersinggung punya? Punya. Oke. Sekarang itu orang-orang yang datang ke gereja, ya, yang di sana mereka itu ibadah di gereja, itu mereka punya rasa jengkel apa enggak? Punya. Punya rasa tersinggung enggak? Punya. Oke. Kalian punya rasa dermawan, ingin memberi kepada orang lain. Yang masuk ke gereja, yang masuk ke pura, mereka itu punya rasa yang sama apa enggak ingin dermawan? Punya. Punya. Kalian ingin maksiat, mereka yang non-muslim itu ingin maksiat enggak? Ingin maksiat. Berarti perasaan itu universal kan? Iya. Dialami oleh semua orang tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat apapun juga. Universal. Lah, sombong itu perasaan bukan? Iya, perasaan. Perasaan ya? Iya. Itu. Sombong perasaan. Biasanya yang dituduh sebagai orang sombong itu siapa? Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya dituduh sebagai orang sombong. Tapi yang namanya perasaan itu universal. Nempel kepada orang kaya ya bisa. Nempel kepada orang miskin juga bisa. Sama seperti rasa tersinggung tadi. Sama seperti rasa jengkel. Sama seperti rasa dermawan. Kamu santri bisa punya rasa dermawan. Yang mungkin nggak sholat.
Atau mungkin yang kemudian mereka belum mengenal agama apapun, mereka juga punya rasa dermawan. Sama saja kan? Iya. Nah, makanya nggak adil kalau dikatakan bahwa sombong itu adalah miliknya orang kaya. Lah, kata siapa? Ya? Iya. Nggak ada penyebabnya. Yang namanya kekayaan menjadikan sombong? Enggak. Nggak ada hubungannya. Ya, karena yang namanya sombong itu adalah persoalan perasaan, dan perasaan itu sifatnya universal. Nempel sama orang miskin saking banyaknya. Ini ya contohnya seperti tadi itu. Dia itu miskin karena kelakuannya sendiri, melihat orang lain sukses, kemudian terlihat berbagi, dia hatinya nyinyir. Itu hatinya nyinyir. Kayak siapa kayak gitu, sok-sokan, bagi-bagi sembako. Ini maha sombong itu, miskin sombong itu loh, ada. Ini loh, makanya Nabi itu pernah menyampaikan, saya masih ingat itu. Ada 3 orang yang nanti di hari kiamat itu tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diajak ngobrol oleh Allah, dicuekin oleh Allah di hari kiamat. Di antaranya yang ketiga itu adalah apa? Wa'ailun mustakbirun. Wa'ailun dan orang miskin, mustakbirun yang sombong. Jadi model orang-orang sombong itu ya, miskin tapi sombong, ya ini yang kemudian mereka itu tidak akan disapa oleh Allah di hari kiamat. Na'udzubillah itu. Loh, saya kerap loh. Lucu. Saya berbicara masalah spiritual, kemudian berbicara masalah uang itu sudah lama, sejak tahun 2015-an. Cuman dulu itu kan saya lebih kerap di Facebook, ya gitu ya, di Facebook. Lewat tulisan dan sebagainya. Saya sudah pengalaman banget itu. Orang-orang yang kaya, mereka itu dengan khidmat ini mengikuti ilmu-ilmu saya. Belajar, mereka mendengarkan dengan rasa rendah hati. Seneng saya kayak gitu loh. Mereka orang kecukupan, bahkan yang kaya raya juga banyak. Yang penghasilan hariannya itu ratusan juta. Ada. Ini ya, harian penghasilan ada. Mereka dengan seksama mendengarkan. Itu loh. Tapi kadang-kala kemudian ada orang-orang yang tiba-tiba, ya mungkin kalau konten YouTube ya cuman baca thumbnail-nya saja, baca judulnya saja, nyimak juga nggak langsung komen, nyinyir, ding 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 kayak gitu kan. Alah, ini orang-orang nggak produktif banget hidupnya. Itu loh. Boro-boro mau menyimak, boro-boro mau mendengarkan ilmunya. Yang kaya malah mau mendengarkan ilmunya, kayak gitu kan. Ya. Bahkan mau membeli dengan mahal. Yang miskin malah kemudian membantah. Lah iya kan, disuruh misalkan belanja pangkal kaya. Ada uangnya apa? Jawabnya kayak gitu. Itu disuruh coba kalian harus mencoba untuk bergembira ketika mengeluarkan uang. Saya mengajarkan seperti itu. Bergembiralah ketika mengeluarkan uang. Dijawab, ada uangnya juga enggak. Emang uangnya nenek lu? Nah ini ya, ini model-model orang yang membantah, yang membangkang seperti ini sebetulnya adalah mereka miskin tapi sombong. Nah, orang-orang kayak gini kira-kira masuk kategori yang ala ukhbirukum bi ahlil jannah, yang dikabarkan oleh Nabi sebagai ahli surga apa enggak? Enggak. Lah ya enggak lah, enggak masa orang masuk surga modalnya sombong. Iya kan? Modalnya angkuh kayak gitu loh. Ya enggak. Ini. Nah, makanya ada kategori miskin yang kedua, model yang kedua, di mana memang mereka itu ahli neraka kok. Itu. Lah iya coba gambarkan. Disuruh sekolah, malah sibuk pacaran. Akhirnya, ya maaf ya, hamil di luar nikah, kecelakaan misalkan. Kayak gitu. Mereka tidak punya inisiatif sama sekali untuk membangun masa depan. Disuruh sekolah malah hamil. Kayak gitu kan. Loh kemudian apa? Dia sudah hamil, akhirnya keluar sekolah, kemudian kerja jadi buruh. Ketika kerja jadi buruh, kerjaannya itu tidak mau dipimpin oleh pemimpin perusahaan. Malas-malasan, harus berangkat jam 7, berangkat jam 8. Kerjaannya ngeluh kayak gitu loh. Akhirnya keluar, hidupnya sempit kan. Pulang ke rumah,
dinasehati oleh orang tuanya, bantah, diem, pakai nasihat segala, saya sendiri pusing. Jadi dia itu selalu merepotkan kepada orang lain. Nah, karena dia itu mentalnya seperti itu, akhirnya dia itu menjadi orang miskin. Rezekinya seret, kayak gitu kan. Kemudian ya hidupnya berantakan, tidak ketolongan. Setelah begitu kemudian apa? Di perusahaan bermasalah, di rumahnya juga bermasalah karena menentang orang tua. Dia punya anak, tidak tanggung jawab dengan anaknya. Anaknya kelaparan, kurang susu, kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Anaknya kurang susu, kurang nafkah, pendidikannya terbengkalai, bikin dosa lagi. Berlipat-lipat terus. Ya, dia itu memang tidak punya inspirasi untuk mengubah kehidupan dengan kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya kan dia miskin, jatuh miskin. Nah, yang kayak gini kira-kira layak nggak masuk surga kalau mati? Enggak. Layak enggak? Jauh. Masuk kullu dhaifin mutadhaifin apa enggak? Ya tidak. Ini. Jadi kita jangan terjebak kalau kita kemudian melihat ada sebuah fenomena orang yang miskin tidak punya uang. Kita itu jangan terjebak semuanya itu adalah ahli surga. Ya memang saya juga bukan ahli surga ya. Saya hanya memberitakan dari data-data dan dari pengamatan, dari data-data dalil dan dari pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belum pernah kok ke neraka, juga belum pernah ke surga. Ahli surga seperti apa ya saya juga nggak tahu. Ahli neraka seperti apa juga saya nggak tahu. Kayak gitu kan, itu kan cuma kata, informasi yang masuk ya ke dalam diri saya. Tapi setidaknya ini sebagai sebuah cara kita kemudian membaca kepada kehidupan. Cara kita itu mengambil sebuah ibroh, mengambil sebuah pelajaran. Ternyata memang tidak kemudian yang namanya miskin itu menjadi penyebab orang itu masuk surga. Kalau yang model orang yang kedua ini, dia miskin tapi kemudian sombong. Ya, dia miskin di akhirat juga kemudian ya tetap miskin dia itu, ya. Tetap miskin. Itu loh. Karena apa? Karena model-model orang yang seperti ini, ya, model seperti ini, ya betul dia miskin. Tapi kemudian apa? Tidak menjadikan orang itu ke surga dan lain sebagainya. Nah, karena ini kemudian miskin itu seringkali kemudian dijadikan sebagai alat alasan bahwa saya miskin, berarti nanti saya itu ahli surga. Lah, ngapain masuk surga dengan modal miskin? Itu loh, Nabi Sulaiman saja masuk surga modal kaya, Nabi Daud masuk surga modal kaya, Abdurrahman bin Auf masuk surga modal kaya, Umar bin Khattab masuk surga modal kaya. Ya, Umar bin Khattab kan seorang khalifah, seorang presiden. Apa iya ada presiden miskin? Nggak ada. Sederhana iya banyak. Iya. Tapi kalau miskin nggak ada. Iya kan? Iya. Mungkin Jokowi dengan Prabowo secara angka uang itu ya kayak Prabowo, angka uangnya loh. Tapi kalau Jokowi disebut miskin dan lebih miskin dari Prabowo, ya enggak juga. Wong Prabowo hormat, nggak ketolong sama Jokowi. Jadi ya nggak mungkin kemudian Umar bin Khattab itu seorang miskin, nggak mungkin Ali bin Abi Thalib itu seorang yang miskin. Enggak. Kalau sederhana, iya itu pilihan hidup mereka memang kayak gitu. Nah ini jangan, maksud saya jangan kemudian yang namanya miskin itu sebagai alasan bagaimana kita itu masuk ke surga. Karena apa sih? Karena ternyata model miskin yang sombong itu saking banyaknya. Makanya di lanjutan hadis tadi itu Nabi terus menanyakan lagi, ala ukhbirukum bi ahlin nar, apakah aku tidak menghabarkan kepada kalian dengan ahli neraka? Jawabannya Nabi apa? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang-orang yang suka ngeyel, jawadin keras hati, mustakbirin lagi sombong. Ya coba, sering kan lihat orang yang suka ngeyel? Banyak. Ya cobalah ya, gambarkan. Konten saya, ini layak dinyinyiri apa enggak? Iya.
Hah? Sam- Layak nggak? Lah mau nyinyiri apa sih? Emang saya bicara hal yang kontroversi. Kalau mungkin kontennya Rocky Gerung, ya pantas karena memang dia menyerang presiden. Kayak gitu loh, menyerang pemerintahan. Ya kan? Iya. Lalu banyak yang nyinyir, ya pantas. Atau kemudian konten saya, konten yang mengkritisi agama. Kontennya Islam liberal misalkan kayak gitu ya. Yang kemudian saya biasa berseberangan dengan orang-orang religius. Ya pantas kalau kemudian kontennya konten yang kontra, kemudian mendatangkan pertentangan juga. Kayak gitu loh. Mendapatkan kritikan, mendapatkan nyinyiran. Loh, kalau bicara uang kok mendapatkan nyinyiran, layak nggak? Enggak. Ya kan? Tapi ada juga kan orang yang berarti tiba-tiba nyinyir, ngomong nyelekit kayak gitu di komentar. Banyak. Cuman nggak pernah saya baca. Ngapain kayak orang-orang kerjaan aja bacain kayak gitu kan. Itu loh. Banyak. Itu yang namanya kullu utulin. Orang-orang yang suka nyinyir. Jawadin lagi keras kepala. Dijawab bantah lagi, jawab bantah lagi. Ditambah nggak punya duit mereka hakikatnya. Bingung sih. Hidup mau apa ya nyinyiri orang. Nah, ini jadi kullu jawadin. Nah, model seperti ini biasanya ya mereka itu orang-orang yang kemudian menjadi hidup mereka itu miskin. Nah, orang miskin karena mereka itu karena kemalasannya. Miskin karena mereka itu suka menyakiti hati orang. Miskin karena sombongnya. Miskin karena tidak amanahnya. Ya, miskin karena dia itu kemudian suka mengambil hak orang lain. Kayak gitu. Loh, model miskin seperti itu apa iya kemudian mereka itu mau masuk surga? Kayak gitu kan? Iya. Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah sekarang coba, dulu itu yang memperkosa Nia Kurniasari yang bakul gorengan itu, penjual gorengan itu. Dia sekarang di penjara. Kayak gitu kan? Miskin apa nggak dia? Miskin. Lah apa kira-kira dia mau masuk surga miskin kayak gitu? Enggak. Ya enggak lah, kayak gitu loh. Jadi banyak sekali orang miskin lagi sombong. Mereka itu banyak. Jadi ya tidak segampang itu mengatakan bahwa yang namanya orang kaya mau masuk surga saja seperti sapi yang masuk ke dalam lubang jarum. Enggak. Itu loh, enggak. Tapi banyak juga ternyata kemudian orang miskin yang mau masuk surga sama seperti sapi, seperti mau masuk lubang jarum. Yaitu miskin yang karena kelakuan bejatnya, miskin yang karena kepribadiannya yang memang tidak bisa memperbaiki diri. Itu banyak. Nah ini dua model kemiskinan. Satu adalah kemiskinan yang hatinya lembut, yang kemudian kemiskinan yang ternyata hatinya keras kepala. Dua-duanya kejebak kemiskinan ini. Ya. Dua-duanya kejebak kemiskinan. Yang hatinya lembut terjebak kemiskinan, yang hatinya keras juga terjebak kemiskinan. Hanya saja yang hatinya lembut, nah ini orang-orang soleh. Kayak gitu loh. Nah yang ini yang hatinya keras ini ya, ini penjahat fit dunia hatal akhirah. Ya, penjahat dunia sampai akhirat. Itu.